Jadi bagaimana caranya kita tidak hanya saya juga, yang penting yang utamanya juga saya ini bisa mengenali diri saya sendiri. Kira-kira apa ya kelebihan saya, dan tidak hanya kelebihan tapi juga kekurangannya apa. Dan saya harus mulai sadar dari sekarang. Dan dengan saya mulai mengenali potensi saya bisa mengembangkan itu. Saya tahu kekurangan saya apa. Saya semakin tidak mudah terbawa dengan tren-tren ataupun ya hal-hal yang mungkin menarik di kalangan remaja saat ini gitu. Nah, jadi saya juga memegang satu prinsip bahwa salah satu orang yang gagal itu adalah orang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Untuk orang lain tuh pasti butuh orang lain, dan kita juga harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak itu. Jadi jangan merasa eksklusif nih, jangan merasa eksklusif. Wah, aku mah temanannya sama teman-teman santri aja, jangan gitu. Jadi kita juga harus bisa merangkul teman-teman kita yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Teman-teman sekalian, senang sekali saat ini saya kedatangan teman kuliah. Saya kedatangan teman kuliah ya, satu angkatan gitu. Saya kedatangan teman kuliah yang sangat cantik sekali, banyak sekali prestasinya. Beliau juga merupakan putri dari Kiai Besar di Peterongan Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, yaitu Kiai Zaimuddin, nggih, terus. Langsung saja kita perkenalkan Neng Dena Baladina. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, terima kasih sekali Mbak Mela. Gimana kabarnya, Neng? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Mela gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya nih. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sekarang, Neng? Ini kita pertama kali ketemu ya? Iya, pertama kali. Ternyata kita teman kuliah. Iya, dan satu alma mater, jadi ngobrolnya bisa langsung satu angkatan juga gitu. ya? Waduh. Boleh di satu angkatan ya. Ini sok muda ini ceritanya. Sekarang kesibukannya apa, Neng? Kesibukannya karena sekarang masih menjadi mahasiswi, jadi masih tetap belajar karena untuk skripsi sekarang sudah mau sidang. Mohon doanya juga buat Mbak Mela dan teman-teman pasti semuanya. Lancar lah ini, pasti lancar. Amin, lah. Langsung sekali ketip langsung. Amin, mohon doanya selalu, yang penting itu. Karena sekarang kan juga mungkin yang belum tahu Mbak Mela juga ya background pendidikannya juga kan, saya kuliahnya di jurusan Ilmu Komunikasi kelas internasional di Universitas Brawijaya Malang gitu. Dan kami satu alma mater nih, Mbak Mela dan saya sama-sama kuliah di UB juga dan jurusan Ilmu Komunikasi juga. Ya. Gitu. Tapi angkatannya beda. Saya tadi cuma ngaku-ngaku satu angkatan, tapi beda. Ada tingkat sedikit ya, ada tingkat beda dikit aja gitu. Bedanya pas saya keluar jalan masuk gitu. Masuk, jadi sempat ketemu juga akhirnya. Dan beliau ini ambil kelasnya kelas internasional loh, keren sekali kan. Mohon doanya semoga diberi kelancaran terus. Itu nggak susah nih kalau kelas internasional? Ya, karena dari awal itu kan memang sudah diberi penjelasan oleh kampus juga bahwa kelas internasional itu nanti kedepannya pengajarannya akan menggunakan bahasa Inggris, kemudian nanti skripsinya juga harus pakai bahasa Inggris juga, dan kemudian nanti pengajarnya itu pun tidak hanya datang dari internal kampus, tapi dari juga profesor-profesor dari luar negeri juga. Jadi kita harus sudah dituntut untuk bagaimana merasakan international vibes gitu, international culture di UB itu sendiri, di kampus itu. Jadi harus dituntut untuk bisa terus beradaptasi dengan lingkungan internasional. Saya tadi itu dikasih CV-nya jenengan, terus ada student exchange juga kan? Iya. Berapa kali nih sudah ikut student Kalau exchange? Student exchange itu kebetulan pertama kali itu kita ada program di FISIP. Di FISIP itu namanya Student Buddies. Student Buddies itu ketika itu kita kedatangan 20 mahasiswi dari Australia, dari University of Newcastle Australia. Kemudian mereka itu diberi istilahnya tugas, dibeli tas gitu. Tas yang isinya mereka harus menjalankan harus menjalankan bagaimana mereka mengembangkan potensi pariwisata di Malang. Jadi kita selama 3 minggu, saya itu kebetulan terpilih dengan 5 teman saya yang lain. Jadi dari FISIP itu ada sekitar 6 anak. 6 anak itu 3 laki-laki dan 3 perempuan.
kemudian kami mendampingi mereka, untuk menjalani berbagai aktivitas di Indonesia, khususnya tiga minggu totalnya itu, 1 minggu di Jakarta, 1 minggu di Jogja, 1 minggu terakhir di Malang. Kemudian ketika itu kami harus menemani mereka nih, karena mereka dari Australia. Jadi kita harus menemani dan kita harus ikut aktif juga di aktivitas tersebut. Terus di akhir nanti kita dikasih tugas bagaimana nanti mengembangkan potensi wisata Kampung Heritage. Nah, pasti tahu, Mbak Mela tahu Kampung Heritage di Malang itu cukup bagus pariwisatanya, tapi belum banyak yang tahu. Jadi bagaimana kira-kira dari mahasiswi ilmu komunikasi ini bisa mengangkat isu ini untuk dijadikan suatu tugas gitu. Jadi kita nanti kemudian akhirnya presentasi di depan Dinas Pariwisata, kemudian dosen dari Australia dan juga dosen dari UB itu sendiri. Itu sih. Dan luar biasanya beliau ini juga santri loh. Biasanya itu kan kalau image-nya dulu itu kan santri itu nggak bisa apa-apa. Jangankan ngomong bahasa Inggris kan gitu kan, untuk tampil di depan aja enggak gitu. Sedangkan jenengan ini sudah mematahkan semuanya kalau santri itu tidak seperti itu. Santri juga sudah biasa tampil di depan. Kalau ngomong bahasa Inggris juga sudah fluent bahasa Inggris kan gitu kan. Iya kan? Iya, jadi memang itu salah satu tugas kita juga sebagai anak muda zaman sekarang. Kita harus mematahkan mitos-mitos bahwa santri itu nggak bisa bahasa Inggris atau tidak bisa bersaing dengan dunia internasional. Itu sangat salah besar. Saya sudah sangat banyak sekali menemukan anak-anak santri yang ternyata dia juga cukup cakap gitu, public speakingnya bagus sekali, cuman mereka kurang mendapatkan wadah yang tepat, mendapatkan wadah yang tepat, ataupun mereka merasa kurang percaya diri, jadi butuh di support, itu yang paling penting. Jadi kita juga nggak boleh pandang sebelah mata santri, kita harus memandang bahwa santri itu juga punya kemampuan untuk tampil, untuk berbicara di depan umum gitu. Apalagi santri itu pasti nanti prospeknya ke depan dia akan dianggap di lingkungannya itu sebagai seseorang yang lebih paham agama. Jadi kenapa santri itu juga harus bisa menguasai public speaking, itu salah satu alasannya. Setuju ya Mbak Mela ya? Karena dulu saya juga kuliah itu teman-teman saya kayak, kamu beneran anak pondok kayak gitu loh. Kamu beneran anak pondok, bukan karena ini tapi karena image mereka itu anak pondok itu pendiam, bener gitu, pendiam, terus sukanya mojok, tempatnya di musola, di masjid, di masjid atas itu, gitu kan. Kalau saya kan enggak ya, main sama teman, waktunya main ya main kan. Iya, gitu. emang bagi harusnya mereka gitu itu sih. santri itu ya yang pendiam, nggak banyak omongnya, yang anggun, yang lemah lembut ya, itu jelas bukan saya soalnya. bukan Mbak Mela mah aktif dan juga positive vibes banget nih jadi di deketnya Mbak Mela, seneng banget. Kalau kita lihat itu kan Neng Dena, sebenarnya Neng Dena Neng Dena ini kan enak sekali nih ngomongnya. Jangan-jangan ambil komunikasi ini karena banyak omong. Karena bisa jadi. Bisa jadi sih Mbak Mela itu mungkin kalau boleh diceritain sedikit kenapa ngambil ilmu komunikasi itu. Memang dari kecil saya tuh suka tampil di depan umum, suka entah itu dari TK ya, itu pernah tampil kiroah, padahal kan nggak suaranya nggak sebagus itu, tapi namanya anak kecil disuruh ya, jadi ya udahlah gitu. Tapi kemudian semakin berjalannya waktu di SD tuh kok suka baca puisi, kemudian di SMP saya ikut lomba speech, kemudian storytelling juga pernah ikut storytelling, kemudian di SMA saya mulai merambah ke debate, debat bahasa Inggris, dan akhirnya di kuliah ini saya berpikir bagaimana caranya potensi saya ini bermanfaat untuk banyak orang, dan juga tidak hanya saya belajar secara otodidak tapi ada ilmunya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil ilmu komunikasi, dan saya merasa sangat beruntung karena saya tumbuh dengan orang tua yang mendukung keinginan anaknya. Dan di sini orang tua saya tuh juga bukan melepaskan ya udah kamu pengen itu oke. Tapi orang tua saya tetap mengarahkan, oke, Dena maunya ini. Nanti kelasnya seperti apa, mau kelas internasional atau seperti apa, nanti jadi seperti ini. Jadi saya sangat terarahkan oleh orang tua saya. Tapi tetap dibebaskan, mau apa itu silahkan. Yang penting itu sesuai dengan potensi saya. Dan dari kecil itu Mbak Mela ya, setiap saya lomba baca puisi ataupun lomba apa, itu saya sangat terharu ya, karena sekarang saya baru sadar bahwa orang tua saya itu selalu mendampingi saya, khususnya ibu saya. Jadi saya ingat dulu ketika saya ada lomba baca puisi, saya ditemenin, bener-bener ditemenin dari mulai awal. Di Jombang itu ada ya
Saya ingat banget ditemenin, kemudian saat itu nggak menang. Tapi ya sudah, karena dilihat oleh ibu saya, umi saya, dan saya diberi dihibur, ya udah nggak apa-apa, nggak menang, yang penting kan sudah tampil pengalaman. Dan itu akhirnya terus menerus memupuk percaya diri saya, jadi saya bisa menjadi anak yang semakin percaya diri di depan umum dan sebagainya. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Dan kelihatan banget kalau Neng Dena ini orangnya passionate sekali. Amin. Iya, kalau kadang kan ada orang itu yang sudah tahu nih anunya di sini, tapi mengikuti trennya ke sini. Jadi kan tidak mengikuti sebenarnya mampunya saya di sini, sukanya saya di sini. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka itu kan lebih seneng ya, Neng. Iya, benar. Lebih enjoy menjalaninya gitu kan. Kalau kuliah itu juga lebih enak belajarnya karena itu sesuai dengan yang kita mau kayak gitu kan. Bener banget, setuju sama Mbak Mela. Apalagi juga saya merasa sekarang santri itu merasa belum mengenali dirinya sendiri. Belum mengenali potensinya. Jadinya apa? Jadinya mereka mudah terbawa arus mengikuti apa yang lagi tren, langsung ikut-ikutan. Melihat ada yang lagi tren A, langsung ikut-ikutan. Padahal kan tidak semua tren harus diikuti. Betul. Dan tidak semua tren itu memiliki manfaatnya sendiri. Nah, jadi saya juga memegang satu prinsip bahwa salah satu orang yang gagal itu adalah orang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya kita tidak hanya saya juga, yang penting yang utamanya juga saya ini bisa mengenali diri saya sendiri. Kira-kira apa ya kelebihan saya, dan tidak hanya kelebihan tapi juga kekurangannya apa. Dan saya harus mulai sadar dari sekarang. Dan dengan saya mulai mengenali potensi saya bisa mengembangkan itu. Saya tahu kekurangan saya apa. Saya semakin tidak mudah terbawa dengan tren-tren ataupun ya hal-hal yang mungkin menarik di kalangan remaja saat ini gitu. Itu yang paling penting mungkin buat teman-teman semuanya. Jadi harus mengenali dirinya sendiri. Dan ya Mbak satu Mela. lagi nih kayaknya. Gimana itu? Harus santri itu, dan siapapun juga, mungkin orang-orang selain santri, kalau sekarang kan trennya dikit-dikit aku insecure nih. Iya benar banget, insecure. Jadi harus diperangi dengan lawan katanya. Bersyukur. Bener Kan banget itu. Iya. Bersyukur. Insecure dan bersyukur itu. Iya. Penting banget, apalagi ya mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ya, meskipun saya pernah merasakan insecure, itu wajar bagi semua orang, dan itu bukan tanda aduh kamu nggak boleh insecure, itu wajar dan harus difahami. Tapi kemudian kita harus menelaah lebih dalam. Betul. Kenapa ya saya insecure kayak gitu. Jadi oke, saya insecure karena saya merasa saya tidak sebaik dia mungkin, atau potensi saya kurang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin baik, kalau saya merasa insecure ini saya harus lebih mengenali diri saya sendiri. Ya nggak apa-apa dia pinter di A misalnya. Tapi aku juga pinter di B. Iya. Aku bisa menguasai B. Dia pinter di C. Saya bisa menguasai D gitu. Jadi kita harus bisa mengolah perasaan itu sendiri. Bagaimana? Dan menggali sisi positif dari diri kita. Bener banget Mbak Mela. Jadi memang harus kita itu segala sesuatu itu memang memiliki positif dan negatifnya. Meskipun insecure itu mungkin banyak orang, ngapain sih insecure? Berarti kamu nggak bersyukur ya? Ya kadang-kadang kita emang butuh perasaan itu untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Sama kayak deg-degan sebenarnya nih. Iya benar. Saya tuh sering, kalau dulu waktu saya masih kuliah, saya tuh suka ngisi di pondok-pondok, ngisi public speaking di pondok-pondok. Selalu ditanya, gimana caranya biar nggak deg-degan? Nggak ada. Iya benar. Sepandai-pandainya orang pandai pidato, seahli-ahlinya orang itu sudah biasa setiap hari, katakan setiap hari itu ada 5 kali pidato. Dan itu setiap hari dilakukan, itu pasti deg-degan kok. Pasti ada deg-degannya, pasti ada groginya, pasti ada, apalagi kalau dengan lingkungan yang baru, itu pasti ada perasaan yang khawatir, perasaan takut. Nggak ada seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak menggali potensi kita, menggali sisi positif dari diri kita, kan ngoten? Iya, benar banget. Iya, jadinya ya ini yang harus dilakukan oleh santri, kan? Soalnya saya lihat Neng Dena ini banyak. Saya lihat ada podcast juga kan. Iya, alhamdulillah. Yang di situ menceritakan kisah-kisah inspiratif dari santri-santrinya jenengan. Iya. Dari santri-santri, dan itulah yang perlu dilakukan sebenarnya oleh pesantren-pesantren di mana saja. Kita perlu memunculkan mereka agar santri ini tidak hanya merasa lingkup kita kecil, tapi kita harus merasa lingkup kita besar, gitu kan ya. Setuju sekali Mbak Mela. Iya.
Jadi memang saat ini saya juga selain belajar gitu ya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya juga sebagai host juga. Jadi ada namanya di pesantren kami, namanya YouTube channelnya Pondok Joso. Pondok Joso itu karena dulu kan namanya Rejoso, Rejoso, ya. jadi dinamain Pondok Joso channelnya. Kemudian ada namanya program podcast namanya Oasis, obrolan santri inspiratif. Nah, di situ memang kami lebih mengedepankan bagaimana kita mengangkat santri dan alumni, meskipun ada beberapa juga Ning-Ning dan Gus-Gus yang mungkin bisa memberi inspirasi bagi para santri, mungkin seperti itu. Dan memang tujuan kami juga selain untuk mengangkat santri, kami juga ingin memberi pemahaman kepada khalayak yang lebih luas bahwa santri itu bisa berbagai hal gitu. Jadi nggak hanya di agama saja gitu, enggak. Karena banyak juga mungkin tamu-tamu yang podcast saya itu banyak juga yang mereka sudah bangun bisnis, ada juga yang sudah jadi YouTuber juga. Santri Joso itu sudah 500 lebih subscriber. Kemudian juga ada misalnya seorang dokter, itu juga banyak. Jadi kita bisa memberi pemahaman bahwa santri itu tidak terbatas kemampuannya. Bukan hanya menguasai ilmu agama saja, tidak. Ilmu agama tuh susah ya Mbak. Untuk menguasai ilmu agama aja susah. Apalagi menguasai ilmu lainnya. Dan santri itu punya hal itu yang harus diangkat gitu. Jadi biar masyarakat luas tuh lebih tahu. Iya. Dan agar santri juga tidak kehilangan sosok idola santrinya. Benar sekali. Agar tidak salah mengidolakan gitu. Setuju sekali Mbak Mela. Karena waktu saya kuliah itu lagi rame-rame hijrah nih Neng. Yang hijrah, dikit-dikit hijrah. Sampai saya tuh pernah waktu kuliah itu saya pakai celana. Kamu kan santri Mel, kok kamu pakai celana sih? Oke, gitu ya. Seperti gitu kan, iya. Sama teman-teman saya yang kebetulan waktu itu ya waktu trennya hijrah ini nih. Terus saya jadi berpikir begini, kayaknya hijrah yang paling baik itu adalah hijrah menjadi santri. Ke pondok itu adalah hijrah yang paling baik. Betul nggak sih Ning? Menurut Ning Dena gimana? Kalau menurut saya Mbak Mela, hijrah itu kan bukan hanya kita berpindah tempat mungkin ya. Secara terminologi mungkin kan ada hijrah itu ketika seseorang hijrah dari misalnya dari tempat satu ke tempat yang lain, tempat satu ke tempat lain, tapi juga merupakan suatu perubahan gitu kan. Dari yang sebelumnya belum baik atau sudah baik tapi menjadi lebih baik lagi. Dan dari situ kita harus memahami bahwa dalam hal ini kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa ketika kita berhijrah ataupun ketika kita nanti berproses menjadi lebih baik, jangan sampai kita berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Betul. Karena kebanyakan seperti itu. Ketika ada seseorang yang mungkin dia merasa, wah aku sudah hijrah loh, dari penampilan aku sudah berbeda. Aku yang dulunya mungkin pakaiannya seperti ini sekarang jadi lebih seperti ini. Atau mungkin aku yang dulunya nggak tahu kitab A, aku jadi tahu, aku sudah hatam loh. Tapi kemudian apa? Dia akhirnya menganggap orang-orang yang tidak tahu atau mungkin orang-orang yang belum tahu itu lebih tidak sepaham dirinya gitu. Jadi dia merendahkan mereka. Padahal itu sesuatu yang sangat salah. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa dia sudah menumbuhkan sifat sombong. Padahal itu adalah sifatnya setan ya. Harus dihindari banget, harus dihindari. Dan jangan sampai ketika kita hijrah itu tadi, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Mela bahwa hijrah terbaik adalah hijrah menjadi santri. Karena selain itu berpindah tempat juga, itu berpindah lingkungan, berpindah mulai banyak pelajaran-pelajaran kita dapatkan, ilmu-ilmu. Tapi santri itu nilai plusnya ya Mbak Mela ya, tetap diajarin tawadu. Betul. Itu yang tidak mungkin bisa difahami oleh semua orang. Sekarang apalagi banyak banget video-video mungkin ya, pengajian di YouTube. Ya orang-orang mah bisa aja lihat di YouTube. Oke, aku jadi tahu loh dari Ustadz A misalnya. Aku muridnya Ustadz A dari YouTube gitu. Tapi dia tidak diajari ketawaduan. Nah, itulah poinnya santri yang membedakan mungkin dengan orang-orang lainnya gitu. Jadi kita diajarkan tidak mudah mengkafirkan orang. Nah, benar sekali. Kalau kita kan bahasanya mengkafirkan itu bukan langsung bilang kafir, enggak. Bagi saya itu orang yang merendahkan orang lain itu sama saja dengan mengkafirkan orang lain. Artinya kan menganggap dirinya itu yang benar. Lebih Padahal baik, kan di atas orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Benar selalu sekali. seperti itu. Jadi ya gitu nih, bener terus jenengan. Kalau misalkan ya itu hijrah ke pondok itu adalah kita berproses. Kita selain kita berpindah tempat, kita juga berproses menjadi lebih baik. Dia diajarkan banyak sekali ilmu agama, kemudian akhlak juga. Nah, itu yang paling penting, akhlaknya. Yang zaman sekarang itu yang sangat dibutuhkan akhlak. Pelajaran tentang akhlak itu
sangat dibutuhkan sekali. Ini sangat penting. Jadi mungkin juga bagi teman-teman sahabat semuanya sedang menonton juga mungkin masih belum pernah mondok atau mungkin ragu nanti gimana ya di pondok dan sebagainya. Justru di pondok itu selain nanti kita diajari ilmu-ilmu yang baru, dan apalagi pondok sekarang itu tidak hanya salaf semua, Mbak. Betul. Ada juga yang pondok internasional juga ada, gitu kan. Meskipun juga ya nanti tetap ada pelajaran agamanya, tapi yang paling penting di pondok itu pasti diajarin tawadhu, diajarin akhlakul karimah yang tidak di tempat-tempat lainnya itu diajarkan. Misal di sekolah negeri ya mungkin nanti ada pelajaran seperti itu, tapi tidak sedalam di pesantren. Di pesantren itu ketika mungkin Mbak Mela lagi main gitu ya ke pondoknya dulu, pasti vibes-nya beda. Iya. Ketika lihat santri-santri, kemudian lihat misalnya ada Pak Kiai bunyinya dan ada santri-santrinya, itu pasti vibes-nya beda dengan mungkin yang tidak di pesantren, mungkin seperti itu. Galaunya santri itu kayaknya nggak sebatas sih, maksudnya kebanyakan ya karena kirimannya telat, mau ujian belum kitabnya bolong-bolong, kitabnya bolong gitu ya. Kitabnya bolong-bolong itu galaunya santri. Nggak banyak acara, nggak banyak ini, nggak banyak. Ya itu galaunya yang dinikmati sekali, dan itu kangen ketika kita sudah keluar dari pesantren, kemudian kangen hal-hal semacam itu, dicek kitabnya ini bolongnya berapa. Iya, kan, kalau mau pulang misalnya kayak gitu ya Mbak ya, bener banget. Jadi lebih oke, aku punya tanggung jawab, jadi aku harus menyelesaikan tanggung jawab itu, mungkin seperti itu. Itu yang membedakan mungkin dengan anak-anak yang tidak menempuh pendidikan di pesantren. Tapi juga mungkin teman-teman yang belum punya kesempatan untuk mondok ya jangan merasa rendah diri, karena juga sekarang banyak sekali forum-forum ataupun platform yang bisa kita belajar baik online maupun langsung. Bahkan pondok yang isinya orang-orang dewasa, orang-orang sepuh juga ada kan, seperti itu. Jadi ya selama kita mau berusaha, selama kita mau mencoba terus, belajar terus, mencari terus, ya masih ada jalannya. Dan memang yang paling penting mungkin memang sekarang itu karena medianya digital ya, mungkin karena kita sudah semakin semakin saling berkaitan gitu dengan dunia digital. Kita juga harus berhati-hati dalam memilih guru itu. Iya. Karena ya sekarang banyak banget kalau kita cari pengajian misalnya tentang riba misalnya, banyak banget, kita tinggal nemu di Google ada, di YouTube ada, tapi bagaimana kita bisa memilah itu. Jadi pentingnya sosok guru itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu itu dari sanatnya langsung. Betul. Dari orang yang sudah mempelajari itu yang paling penting sih buat teman-teman semuanya. Iya, karena sebanyak-banyaknya referensi bacaan juga kalau kita tidak punya guru yang menjelaskan bagaimana ya susah, ya bisa jadi itu malah jadi tidak baik gitu kan. Karena kita nggak bisa kita baca sesuatu tuh letterlock kita maknai seperti yang ada di buku itu nggak bisa gitu kan. Gitu kan. Selain itu mungkin benar juga kata Mbak Mela tadi, selain guru itu bisa menjelaskan, tapi jangan salah Mbak Mela, antara guru dan murid itu ada ikatan batin. Itu yang mungkin nggak semua orang tahu. Jadi bedanya guru, kita punya guru dengan tidak. Tahu nggak sih kalau sebenarnya guru itu selalu mendoakan muridnya. Dan begitupun murid, kalau misalnya dia sudah tahu, dia sudah tawadhu, dia sudah mendapatkan ilmu, dia tidak akan pernah bisa membalas ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Lalu apa yang dia lakukan? Ya mendoakan juga. Jadi akhirnya saling mendoakan, dan akhirnya ada namanya barokah itu tadi yang bisa didapatkan oleh santri maupun guru itu sendiri. Jadi memang selain kita mencari guru itu untuk menjelaskan ya, benar dari kata Mbak Mela, tapi kita juga mencari barokah, mencari itu tadi yang nggak kita dapatkan. Konsep barokah ini nih yang kalau kita belajar dari Google, memang Google ngasih barokah kan enggak? Google kan nggak bisa ngasih barokah. Jadi memang itu yang harus kita cari dari guru-guru itu yang bisa mendoakan kita, yang bisa memberi insight atau memberi nasihat, itu yang benar-benar tidak sembarang kita temukan di tempat lain gitu. Pernah nggak sih nih ditanya sama teman kuliah, barokah itu apa sih? Barokah saya tuh pernah ditanya sama teman kuliah gimana? saya Kalau Mbak Mela mungkin untuk Mbak Mela gimana? Barokah itu apa sih? Saya jelaskan definisinya. Tapi kan nggak gitu. Kenapa anak pondok itu dikit-dikit barokah? Terus kalau misalkan mau salim ke bunyainya, mau salaman sama bunyainya itu harus jalan sambil jalan lutut itu loh, Neng. Gitu. Terus seolah-olah bersimpuh. Itu kan bukannya mentuhankan gurunya gitu. Itu yang dianeh sama teman saya.
gimana ya cara menjelaskan ke teman yang dia nggak sama sekali awam masalah barokah ini, masalah santri, guru dan sebagainya. Termasuk waktu itu ada seorang dosen yang juga tanya seperti itu, barokah itu seperti apa? Tapi kan barokah itu tidak terlihat, kita rasakan, gitu. Tapi kita rasakan dan selalu ada, selalu ada itu sih. Mungkin kalau dari saya Mbak Melaya ini, kalau misalnya karena ilmu saya juga masih sangat sedikit, jadi saya berpendapat sesuai yang saya tahu aja gitu mungkin. Jadi kalau barokah itu tadi benar banget seperti yang disampaikan Mbak Mela, bahwa itu tidak terlihat, kita nggak tahu, tapi itu selalu ada bersama kita. Apalagi bersama orang-orang yang selalu mendoakan gurunya, selalu mengharapkan ridho dari guru, dari orang tua dan sebagainya. Dan kemungkinan juga ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Saya sangat paham sekali. Ada orang-orang yang menganggap ngapain sih kayak segitunya sama guru, tapi mereka tidak paham konsep dari barokah itu tadi apa. Konsep dari bagaimana ketawaduan itu bisa membuat ilmu itu bisa semakin terserap dalam diri santri. Itu sih yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak di pesantren gitu ya. Tapi bukan berarti kita memusuhi mereka atau kamu kan nggak tahu di pesantren gimana hidupnya, kehidupannya gimana. Ya kamu ya udah, gak usah, biarin aja, nggak usah diinin. Nggak juga kayak gitu. Jadi meskipun seperti itu tetap menghargai mereka. Oke, kalau kamu nganggap seperti itu nggak apa-apa. Tapi memang di pesantren itu culture-nya seperti ini. Culture-nya seperti ini, dan kita memang mengharapkan ridho mereka, mengharapkan ridho para guru-guru kita, mengharapkan ridho orang tua kita juga, karena dengan ketawaduan itu, dengan ridho itu, ilmu-ilmu itu semakin tertanam dalam diri kita juga, tertanam, dan juga dari barokah itu juga akhirnya kita semakin tersambung terus sama guru-guru kita. Apalagi kan nanti kan ada juga di hadis itu ya Mbak, kalau misalnya ketika di akhirat nanti kita akan disatukan dengan orang-orang yang kita cintai. Betul. Orang-orang yang kita selalu hormati, orang-orang yang selalu kita idolakan, misalnya seperti itu. Dan itu juga bentuk kita menghormati dan bagaimana kita mengidolakan guru-guru kita, agar kita nanti di akhirat bisa disatukan dengan kiai-kiai kita. Itu mungkin poin yang mungkin tidak semua orang tahu. Itu ada lucunya gini nih teman saya itu. Kayak misalkan gini, waktu saya kuliah itu ada sempat video viral. Jadi santri, ada kiainya habis pengajian terus minum minyak wedangnya, itu jadi rebutannya santri-santri. Itu dia berharap barokah, mendapat barokah. Itu mah bukan mengharapkan barokah itu Mel, itu mah mengharapkan kuman. Dia berbagi kuman di situ. Karena kan bekasnya orang banyak gitu. Ya nggak gitu juga, tapi kan kalau kita menjelaskan kan juga susah ya nih, karena itu ya karena sudah gitu. Dari awal sudah berbeda konsep, mungkin ya berbeda konsep pemahaman, tapi ya gitu memang. Ini salah satu tantangan juga bagi santri, apalagi Mbak Bella juga santri juga, dan kemudian juga terjunnya langsung di UB juga, di dunia yang umum gitu ya. Jadi bagaimana bisa menjelaskan tanpa menyinggung mereka, dan dengan pemahaman yang mudah dicerna, itu yang seperti itu. Jadi memang kalau seperti itu, kalau secara nalar ya, secara pemahaman kedokteran mungkin itu sangat tidak higienis gitu kan. Masa kayak gitu sih? Tapi ya itulah konsep barokah itu sendiri, konsep yang mungkin memang tidak semua hal itu harus diterima nalar gitu. Dan itu kalau misalnya kita ngikut emosi ya nggak gitu sih. Pengen itu kayak nggak gini maksudnya. Memang bukan seperti itu, tapi memang harus sabar ya Mbak Mela ya. Apalagi Mbak Mela kan udah ini juga, apalagi sudah melalang buana kemana-mana nih. Ketemu banyak orang gitu kan yang tidak di lingkup pesantren juga gitu. Jadi memang harus, tapi justru seperti itu tuh malah bikin kita semakin tertantang. Selain itu juga semakin bisa bagaimana caranya memberi pemahaman kepada mereka itu loh, yang justru kita sebagai bukan brand ambassador ya, bagaimana kita tuh menunjukkan bahwa santri itu kita bisa loh menjelaskan ke mereka bahwa dunia santri itu menarik gitu, menarik dan mungkin tidak berbeda dengan yang mereka pahami gitu. Itu sih yang penting. Nah itu jadi syiarnya santri. Bener banget. Jadi ladang dakwahnya santri itu ya ada di situ. Jadi kan dakwah itu kan tidak melulu kita berbicara di depan umum, di atas panggung, kemudian kan itu dakwahnya sedikit-sedikit gitu kan. Saya tuh dulu ada teman-teman juga teman-teman saya kuliah yang beliau itu mereka itu orang-orang awam. Ayo mereka ngajak ngaji. Ayo dong kita diajarin. Jadi kita belajar ngaji. Nah di situ kan harusnya saya manggilnya Ustadzah Mela nih. Bukan waktu itu Ustadzah Mela gitu ya harusnya. Kebetulan bukan saya yang ngajarin, tapi saya nggak apa-apa, saya carikan gurunya saya gini. Dan alhamdulillahnya salah satu teman saya sampai sekarang beliau buka
kursus ngaji online akhirnya. Begitu. Karena ya itu melihat banyaknya kebutuhan orang-orang yang di luar sana yang saat ini yo kebutuhannya sebagai muslim yo ibadah, belajar ngaji dan seperti itu. Nah itu jadi peluang juga nih, ya kan, jadi banget. peluang dakwah, ya peluang bisnis, ya peluang semuanya kan. Iya, jadi ya banyak sekali ladang yang bisa dilakukan, yang bisa diisi sama santri-santri itu. Banyak sekali. Jadi santri masa kini itu tidak perlu khawatir, tidak perlu insecure, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, dan yang penting itu sih Mbak Mela ya, harus melihat peluang. Betul. Melihat peluang, karena mungkin santri sekarang kan agak mungkin merasa aku nggak bisa kayak gitu, nanti aku gimana? Karena saya sempat dengar nih ada misalnya santri gitu, dia disuruh Olimpiade Bahasa Inggris nih, lawannya dari sekolah internasional, dia dari pesantren, tapi buktinya dia bisa menang kayak gitu. Jadi dari awal tuh kita jangan sampai punya pemikiran bahwa kita nggak bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana, jangan. Justru kita harus menunjukkan bahwa santri juga bisa menguasai banyak hal gitu. Iya, sejujurnya saya dulu awal masuk kuliah itu saya insecure loh, Neng. Karena saya santri. Teman saya satu kelas nggak ada yang santri. Jadi saya ngerasa saya ketinggalan dari mereka. Terus saya pikir-pikir, yo enggak juga sebenarnya gitu. Saya punya peluang, saya di sini, mereka di sini, keahlian saya di sini, mereka di sini, dan kita bisa loh mengcombine semuanya gitu. Bener kan. Sekali. Jadi jalan bareng-bareng, saling jadi harmoni gitu kan. Lebih bagus, lebih enak dilihat daripada saling gontok-gontokan gitu kan, enggak ini. Ya itulah pentingnya kolaborasi mungkin ya Mbak Mela ya. Jadi memang santri itu juga butuh orang lain tuh pasti, butuh orang lain, dan kita juga harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak itu. Jadi jangan merasa eksklusif nih, jangan merasa eksklusif. Wah, aku mah temanannya sama teman-teman santri aja, jangan gitu. Jadi kita juga harus bisa merangkul teman-teman kita yang lain gitu. Meskipun saya pun juga, teman-teman saya banyak yang Kristen, yang Kristen banyak, kemudian yang agama lain pun banyak, yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mungkin gak berkerudung, dan juga ya gimana itu dari segi berpakaian juga berbeda dengan kita, dari kami gitu kan. Macam-macam iya, macam-macam kan, apalagi di kampus negeri gitu kan Mbak ya. Tapi justru itu suatu peluang yang bagus gitu. Jadi saya menganggap bahwa aku bisa kok berteman dengan mereka, dan mereka juga menganggap, loh kamu kok beda ya sama yang lain mungkin, atau mungkin kamu bisa juga ya ternyata berteman sama yang bukan dari kamu gitu, bukan dari kelompok kamu gitu mungkin. Jadi kita harus bisa seperti itu. Iya kayak yang tadi Jenan bilang itu. Jadi kita tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Benar sekali. Jadi kita tidak menganggap diri kita eksklusif dibandingkan yang lainnya. Iya. Itu yang paling penting Mbak Mela, dan buat teman-teman semuanya juga, buat saya juga yang penting. Jadi berasa seumuran beneran ya. Waduh. Soalnya biasa itu ngobrolnya sama sesama ibu-ibu nih. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya sekarang ketemu yang ngobrolnya bukan masalah anak, itu kayak alhamdulillah akhirnya berasa muda kan. Klik banget ya ternyata obrolan kita hari ini, dan nggak kerasa banget, masya Allah, seneng banget lah. Setelah kita ngobrol sama Neng Dena hari ini tuh kayak kelihatan banget Neng Dena ini adalah orang yang cerdas sekali. Mau bahas masalah yang umum-umum oke, mau bahas kepesantrenan oke, mau bahas agama oke, paket lengkap kok. Masya Allah, Bunda. Masih harus banyak belajar ini. Tinggal nunggu jodohnya sudah ada belum nih? Jodohnya masih belum dikasih tahu sama Allah nih Mbak. Sudah ada tapi belum tahu nih yang mana gitu, belum tahu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi barangkali. Enggak sih, kita belum kelihatan. Tapi pas udah ada. Kayaknya kalau Neng Deda nikahin nanti jadinya patah hati. Waduh. Biasanya kan santri-santrinya mengidolakan kan gitu kan. Enggak deh kayaknya. Yang patah hati banyak kayaknya. Mbak Mela mah bisa aja, ya ampun. Paketnya lengkap sekali loh. Kita mau ngobrol apa itu selalu nyambung sama aja dengan itu. Masih belajar, apalagi sama Mbak Mela nih. Harus berarti saya belajar. Ini tadi public speakingnya emang sudah dilatih dari kecil ya Neng ya? Sudah dilatih dari kecil sekali. Bukan dilatih ya, ya mungkin dilatih, tapi memang ini suatu kesadaran diri sendiri juga. Jadi ini juga perlu dipahami sama sahabat santri semuanya, sama teman-teman santri juga ataupun penonton. Mungkin menganggap bahwa dia mah udah biasa kayak gitu ya Mbak ya. Tapi semua hal itu dimulai dari a small step gitu. Everything began with a small step. Semua itu dimulai dari langkah yang kecil. Mungkin saya dulu kalau nggak pas kecil ikut
disuruh tampil pas TK tuh saya sekarang nggak ada di sini gitu mungkin, atau mungkin ketika disuruh guru saya untuk jadi MC saya nggak mau, saya nggak akan ada di sini gitu. Jadi memang semuanya tuh jangan dianggap aduh aku pengen jadi public speakingnya, aku pengen pinter public speaking, aku mau lomba dan harus juara 1, itu nggak bisa. Kadang-kadang orang mungkin berpikir seperti itu ya, mereka merupakan proses gitu. Padahal ya udahlah, kalau misalnya kalian pengen teman-teman pengen bisa public speaking, dimulai dari hal kecil, mungkin dari di kamar sering ngobrol sama teman-teman, dan ketika di pondok ada yang butuh MC mengajukan diri gitu kan. Apalagi sekarang kadang santri itu kalau disuruh ya Mbak Mela ada yang kayak nggak mau itu, atau pura-pura nggak dengar. Kayaknya pengalaman nih Mbak Mela. Nggak, soalnya gitu, saya tuh paling kalau ini pura-pura nggak dengar gitu. Ya Allah, itu tuh kalian tuh jangan merasa sedih ketika kalian terpaksa melakukan sesuatu, karena itu adalah mungkin salah satu pembuka gerbang kalian menuju sesuatu. Setuju banget sama Mbak Mela, bener-bener. Iya, karena kan kalau kita dipaksa walaupun agak berat, ya wes diiyain aja. Dilakuin aja pokoknya semuanya, apalagi ketika umur-umur masih santri itu masih apa ya, lagi proses-proses emasnya gitu ya, untuk kita jadi belajar banyak, kesempatan belajar banyak. Jadi ketika disuruh bu nyainya atau pak yainya atau ada kesempatan apapun lah itu di pondok ataupun di mana aja di sekolah dan lain sebagainya, kalau bisa harus digunakan peluang itu, jangan disia-siakan gitu. Karena kan ada orang yang ya udahlah besok-besok aja, atau jangan akulah, temanku aja. Tapi kalau saya selalu menghindari itu. Ya udah, kalau misalnya Umi saya bilang misalnya kalau Dena disuruh ya udah harus mau. Berarti orang itu sudah percaya. Dan orang percaya tuh enggak sembarang orang gitu kan. Jadi memang harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kecuali satu nih, saya tuh kalau disuruh nggak mau itu satu. Apa itu Mbak Mela? Saya tuh pernah disuruh qiraah. Masya Allah, harusnya mau aja loh. Nah, masalahnya saya sadar diri sama suara saya. Saya juga suara saya terlalu merdu. Jadi saya nggak ya? sanggup kalau nanti banyak yang fans sama saya. Jadi Masya saya mending Allah. saya tolak saja gitu. Padahal nggak qiraah aja fansnya udah banyak. Waduh ya, Masya Allah Mbak Mela. Belum ada loh Neng. Apa Janan mau bikin fans club buat saya? Boleh, nanti ini apa? Rumah cerita fans. Nanti saya buatin, saya jadi adminnya gitu ya. Waduh. Iya Fansnya ya ini, Allah, Alhamdulillah hari ini kita seru sekali ngobrol sama jenengan. Banyak sekali yang kita obrolkan hari ini, banyak sekali yang bisa saya ambil ilmunya dari jenengan ini. Masih sama-sama belajar. Yang penting kan itu tadi yang jenengan bilang tadi, jangan lelah untuk belajar, kan harus terus-menerus belajar. Nah itu. Nah, jadi saya berasa muda lagi. Walaupun sekarang masih muda, maksudnya berasa lebih muda gitu. Berasa lebih muda. Terima kasih banyak Neng Dena sudah mampir di Rumah Cerita. Terima kasih banyak juga Mbak Mela dan seluruh tim Rumah Cerita. Saya senang sekali bisa diundang di sini karena juga tempatnya sangat nyaman banget nih. Teman-teman harus kapan-kapan kalau bisa nih punya cita-cita jadi narasumber gitu ya. Monggo ya, siapa yang mau. Dan sebelum jadi narasumber harus sering-sering nonton ya Mbak Mela ya. Harus sering-sering subscribe juga di YouTube-nya. Betul, selalu nonton Rumah Cerita. Oke, jangan lupa. Terima kasih banyak Neng Dena. Terima kasih. Sangat menginspirasi buat saya, buat teman-teman di rumah semuanya. Terima kasih sudah mampir jauh-jauh, naik pesawat dulu ya. Naik pesawat 2 kali loh. Naik pesawatnya transitnya 2 kali. Transit juga. Transit di Bung Rasi atau Bung Rasi di Bandara Bung Rasi. Bandara Bung Rasi, Masya Allah. Terima kasih banyak Neng Dena untuk hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah semuanya sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Banyak sekali yang pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, dari Rumah Cerita hari ini. Yang saya highlight di sini, kalau kita jadi siapapun, jangan pernah merasa untuk menjadi lebih daripada yang lainnya. Dan jangan lelah untuk terus belajar, karena dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun yang kita lakukan, ya belajar itu terus tidak berhenti selamanya. Bahkan kalau katanya Rasulullah, dari lahir sampai liang lahat kan seperti itu, terus menerus belajar. Jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk berbagi dan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Gitu kan ya? Iya. Karena ada hadisnya yang tadi Mbak Mela bilang tuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Okay. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton Rumah Cerita hari ini. Sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Dan jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang di TV 9 Official YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.